Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum mengawali pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita buka dahulu dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Kemudian saya akan mengecek kehadiran dari siswa semuanya. Coba saya cek apakah berangkat semua. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah, berarti kalian diberi kesehatan semua ya. Ya. Saya anjurkan untuk semuanya tetap sering-seringlah cuci tangan, kemudian pakai masker biar kalian terjaga dari virus ya, biar kita terhindar dari virus COVID-19. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai pembuatan busana industri. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis pembuatan celana santai. Untuk pertemuan yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang pembuatan pola celana santai secara grading ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana proses pembuatan celana santai secara industri. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan alat yang digunakan dalam pembuatan celana santai wanita secara industri. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan teknik spraying bahan celana santai dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan teknik cutting bahan celana santai dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menguraikan teknik bundling celana santai dengan benar. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menguraikan prosedur sewing atau menjahit celana santai. Kemudian materi yang akan kita pelajari adalah macam-macam alat dan bahan pembuatan celana santai. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang teknik spraying, teknik cutting, teknik bundling, kemudian teknik sewing atau teknik menjahit. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, silahkan siapa yang akan mengajukan pertanyaan? Saya Vika Asanul Nadia mau bertanya. Proses pembuatan produk busana secara industri itu apa saja sih Bu? Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Vika tadi menanyakan tentang proses produksi dalam dunia industri ya. Ini nanti akan lebih jelasnya akan saya sampaikan di PowerPoint. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut mengenai proses industrinya, ini akan saya jelaskan mengenai alat yang digunakan untuk pembuatan celana santai secara industri. Untuk waktu yang dulu pada kelas 10 sudah kita pelajari di teknologi menjahit macam-macam mesin jahit. Nah, sekarang ini ada beberapa macam mesin yang lain yang akan kita gunakan. Untuk yang pertama ini kita akan memerlukan mesin jahit single needle untuk menjahit bagian yang lurus pada sisi celana. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan mesin single chain stitching. Ini digunakan untuk membuat kampuh pipi ya. Kemudian yang ketiga ada mesin overlock atau biasa kita sebut dengan mesin obras. Untuk proses produksi celana santai ini, yang pertama adalah proses penggelaran bahan atau yang kita sebut dengan teknik spraying. Kemudian teknik pemotongan bahan atau cutting. Kemudian ada bundling atau dan numbering.
Kemudian ada penjahitan secara industri atau teknik sewing. Untuk teknik penggelaran bahan atau spreading, ini adalah merupakan kegiatan pengkondisian atau pembukaan penggelaran kain pada meja cutting dengan panjang dan jumlah tumpukan tertentu untuk perlakuan proses pemotongan bahan. Untuk proses selanjutnya yaitu pemotongan bahan atau cutting, ini adalah merupakan proses pemotongan lembaran kain menjadi bagian-bagian potongan atau bentuk tertentu yang merupakan bagian-bagian sebuah produk sesuai dengan markernya. Tadi sudah saya pembuatan celana santai, kemudian nanti saya harapkan kalian bisa berdiskusi. Akan saya tunjuk ya, ada beberapa siswa nanti yang akan presentasi. Nanti silahkan kalian kirimkan video tentang presentasi kalian, nanti bisa diupload ya di sini. Nanti akan saya tampilkan. Kemudian teman yang lain saya harapkan untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwilda Amelia. Di sini saya ingin membacakan kesimpulan dari hasil diskusi tentang macam-macam alat memotong secara industri. Yang pertama ada gunting kain. Gunting kain biasanya digunakan untuk meratakan guntingan pada bagian yang kurang sempurna. Kemudian ada macam-macam jenis alat potong semi otomatis. Yang pertama ada pisau bundar atau round knife cutting. Kemudian ada pisau lurus atau straight knife cutting. Dan yang ketiga ada bend knife. Dan yang terakhir ada D-cutter. Demikianlah presentasi dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapinya. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari teman kalian yang telah menghasilkan diskusi ya. Hasil dari diskusi sudah disampaikan. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah tentang analisis pembuatan celana santai. Ini kita bisa menentukan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat celana santai. Kemudian kita juga akan mengetahui tentang bagaimana cara menata bahan atau spreading secara industri. Kemudian dengan teknik cutting menggunakan alat-alat cutting untuk industri ya, kita mengetahuinya. Kemudian juga kita mempelajari tentang teknik handling. Untuk pertemuan kali ini nanti yang sudah kita diskusikan, yang sudah saya jelaskan tadi, silahkan kalian dirangkum ya. Silahkan dirangkum, kemudian nanti kalian bisa mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form. Silahkan dicek di sana, dikerjakan soalnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan untuk teknik spreading dan teknik cutting. Kita akan mempraktekkan cara membuat celana santainya. Disiapkan alat-alat untuk cutting dan menjahit. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah semuanya, berarti pertemuan untuk kali ini sudah cukup karena waktunya juga sudah habis. Saya harapkan kalian bisa mempelajari lagi di rumah biar nanti pertemuan yang akan datang kalian bisa lebih siap lagi. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Doa selesai. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.